Cara memblokir weton yang terkontaminasi NPD. Dalam tradisi Jawa, weton merupakan kombinasi antara hari dan pasaran kelahiran yang diyakini mempengaruhi karakter dan nasib seseorang. Namun dalam konteks psikologi modern, terdapat kondisi yang disebut Narcissistic Personality Disorder atau NPD, atau gangguan kepribadian narsistik yang ditandai dengan perasaan superioritas berlebihan, kurang empati, dan kebutuhan akan pujian yang berlebihan. Ketika individu dengan weton tertentu menunjukkan ciri-ciri NPD, penting untuk memahami cara mengidentifikasi dan mengatasi pengaruh negatif tersebut. Memahami weton dan potensi NPD dalam primbon. Weton memiliki sifat dan karakteristik tertentu, namun tidak semua individu dengan weton tertentu akan mengembangkan NPD. Faktor lingkungan, pola asuh, dan pengalaman hidup juga berperan penting. Beberapa weton yang diyakini memiliki potensi dominan dan ambisius, jika tidak diarahkan dengan baik, dapat berkembang menjadi perilaku narsistik. Apa ciri-ciri weton terkontaminasi NPD? 1. Harus perhatian terus-menerus, selalu ingin dipuji, tak bisa menerima kritik. 2. Kurang empati, tak mampu merasakan penderitaan orang lain, bahkan menikmati kuasa atas mereka. 3. Eksploitasi hubungan, bersikap manis hanya jika butuh sesuatu. 4. Sombong dan merasa paling benar, menyalahkan semua orang kecuali dirinya. 5. Berpura-pura rendah hati, tapi sebenarnya manipulatif dan meremehkan. Identifikasi ciri-ciri NPD pada individu berdasarkan weton. 1. Perasaan superioritas berlebihan, merasa diri lebih penting dari orang lain. 2. Kebutuhan akan pujian berlebihan, selalu mencari pengakuan dan pujian. 3. Kurang empati, tidak mampu memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. 4. Eksploitasi relasi, memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. 5. Iri hati dan arogansi, merasa iri terhadap orang lain dan menunjukkan sikap sombong. Adapun strategi mengatasi dan memblokir pengaruh NPD. Di dalam pendekatan primbon Jawa, terdapat ruwatan, yaitu melakukan ritual pembersihan diri untuk membuang energi negatif. Puasa weton, yaitu berpuasa pada hari weton untuk menenangkan diri dan merenung. Meditasi dan kontemplasi, yaitu merenungkan tindakan dan memperbaiki diri. Di dalam Islam, membersihkan hati dari sifat tercela, yaitu dengan sholat dan zikir, mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan batin. Membaca Al-Quran dan Al-Hadis, memahami ajaran Islam tentang akhlak dan perilaku terpuji. Mencari bantuan profesional untuk memahami dan mengatasi perilaku narsistik. Pengembangan diri, yaitu mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan empati dan komunikasi. Melalui refleksi diri, yaitu mengevaluasi tindakan dan dampaknya terhadap orang lain. Adapun langkah-langkah praktis untuk memperbaiki diri. 1. Mengenali masalah, yaitu menyadari adanya perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Menerima kritik, yaitu bersikap terbuka terhadap masukan dari orang lain. 3. Mengembangkan empati, yaitu belajar memahami perasaan dan perspektif orang lain. 4. Menetapkan tujuan positif, yaitu fokus pada pencapaian yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 5. Mencari dukungan, berinteraksi dengan komunitas atau kelompok yang mendukung pertumbuhan pribadi. Kesombongan adalah bayangan dari ketidakpastian. Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat menemukan kedamaian sejati. Perjalanan menuju diri yang lebih baik dimulai dengan langkah kecil, kesadaran dan niat untuk berubah. Apa itu weton dan NPD? Weton adalah penanggalan Jawa berdasarkan hari dan pasaran kelahiran. Weton diyakini membentuk dasar karakter spiritual
dan psikologi seseorang menurut Primbon. Adapun NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder, adalah gangguan kepribadian narsistik. Orang yang menganggap dirinya paling penting, selalu ingin dikagumi, tetapi tak punya empati. Dalam istilah spiritual Jawa, orang seperti ini disebut kebak pamrih tipis rasa, yaitu syarat kepentingan pribadi, tipis rasa kemanusiaan. Tidak semua orang dengan weton tertentu otomatis NPD, tapi beberapa weton cenderung memiliki potensi energi dominan, ambisi tinggi, keras kepala, atau haus pengakuan. Jika tidak dibimbing oleh nilai spiritual atau moral, maka energi ini bisa jadi racun, terkontaminasi sifat narsistik. Adapun contoh weton yang cenderung dominan dan harus diwaspadai bila tak diarahkan. Kliwon, kuat spiritual tapi bisa keras dan tertutup. Pahing, daya pengaruh kuat tapi rentan manipulasi. Wage, tahan uji tapi bisa jadi keras hati jika tak mendapat pengakuan. Pon, percaya diri tinggi bisa berubah jadi egoisme. Legi, penuh daya tarik tapi bisa jadi pusat perhatian berlebihan. Adapun cara memblokir dan membentengi diri dari energi NPD menurut 4 sudut pandang dari Primbon, yaitu dengan ruatan untuk membuang energi negatif dan karma kotor. Biasanya dilakukan pada weton ulang tahun atau hari keramat. Puasa weton dilakukan saat hari weton sendiri datang. Tujuannya menahan diri dari hawa nafsu dan mendekatkan diri ke kesadaran batin. Menanam simbol energi netral, misalnya menanam pohon kelor di pekarangan untuk menangkal energi jahat, menghindari pasangan atau teman seweton. Beberapa ajaran menyebut terlalu banyak energi sejenis bisa saling bertabrakan. Selanjutnya, menurut Islam, dengan cara berzikir, sholat malam, membaca Al-Quran, dan introspeksi, Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Surat Asy-Syams ayat 9. Jauhi takabur atau kesombongan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Kembangkan empati dan kasih sayang. Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya penuh kasih kepada manusia, tapi juga hewan dan alam. Bergaul dengan orang yang soleh, agar kita tertular cahaya positif dan dijauhkan dari watak keras dan egois. Menurut ilmu logika atau rasionalitas, orang dengan NPD butuh ditantang pemikirannya secara rasional. Tuliskan kesalahan dan keberhasilan, lihat perkembangan sikap tiap minggu. Jangan terlalu percaya pada image diri sendiri, tanyakan apa orang yang menyenangkan atau menyusahkan. Orang NPD kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Latih diri dengan bertanya, bagaimana perasaan orang itu jika diperlakukan seperti ini? Adapun apa yang harus dilakukan? Mulai dengan kesadaran. Tanpa kesadaran, semua terapi hanya jadi formalitas. 2. Kurangi interaksi dengan pemicu narsistik. Hindari lingkungan yang terlalu memuja status, kekayaan, atau pencitraan. 3. Bangun disiplin spiritual, puasa, zikir, meditasi. 4. Berlatih membantu tanpa berharap pujian. Misalnya, memberi sedekah anonim, bantu orang tanpa diumumkan. 5. Rutin membaca Al-Quran dan hadis. Temukan perintah-perintah untuk merendah, bersabar, dan bersyukur. Kesombongan bukan tanda kehebatan, tapi ketakutan yang menyamar. Tak ada orang kuat yang butuh menginjak orang lain untuk terlihat tinggi. Jiwa yang mulia tidak menuntut pengakuan. Ia bekerja dalam diam dan bersinar dalam kebenaran. Weton adalah potensi, bukan kutukan. Yang menjadikannya berbahaya adalah hawa nafsu. Adapun kesimpulannya, setiap weton memiliki keunikan dan kekuatan spiritual tersendiri. Namun bila tidak diarahkan dengan akhlak dan kesabaran, potensi bisa berubah jadi kesombongan yang merusak. NPD adalah salah satu bentuk manifestasi dari hawa nafsu yang tidak terkendali.
Untuk membentengi diri dan orang lain dari kontaminasi ini, dibutuhkan perpaduan pendekatan primbon, ajaran agama, filsafat Sanskerta, serta ilmu logika dan psikologi. Jalan pulang selalu ada, asal kita tersedia jujur kepada diri sendiri dan berserah kepada Sang Maha Pencipta. Mengatasi pengaruh negatif dari weton yang terkontaminasi NPD memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, religius, filosofis, dan rasional. Dengan kesadaran, niat, dan usaha yang konsisten, individu dapat membebaskan diri dari perilaku merugikan dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.